Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Inovasi Produk dan Strategi Pemasaran Digital terhadap Loyalitas Konsumen Generasi Z pada Produk Teh Botol Sosro. Adapun anggota kelompok 4, yang pertama ada Aurelia Anggraini, yang kedua ada Dea Sagita, dan yang ketiga, saya sendiri, Muhammad Zakia Rayhan Sajidin. Baik, selanjutnya, langsung saja, saya sebagai presentasi pertama akan memaparkan materi kelompok kami. Yang pertama ada pendahuluan proposal, yaitu tentang masalah. Generasi Z lahir dari 1997 sampai 2012 merupakan konsumen yang tumbuh di era digital dan sangat dipengaruhi oleh teknologi serta konten visual yang interaktif. Teh botol sosro perlu beradaptasi dengan tren digital melalui inovasi produk dan strategi pemasaran digital agar tetap relevan di kalangan muda. Inovasi dilakukan melalui pengembangan varian rasa dan kemasan menarik, sedangkan pemasaran digital diterapkan lewat media sosial dan kolaborasi influencer. Selanjutnya, persaingan industri minuman yang ketat menuntut teh botol sosro untuk memahami pengaruh inovasi produk dan strategi digital terhadap loyalitas konsumen generasi Z. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh inovasi produk terhadap loyalitas konsumen Gen Z pada produk teh botol sosro? Yang kedua, bagaimana pengaruh strategi pemasaran digital terhadap loyalitas konsumen Gen Z pada produk teh botol sosro? Yang ketiga, bagaimana pengaruh inovasi produk dan strategi pemasaran digital secara simultan terhadap loyalitas konsumen Gen Z pada produk teh botol sosro? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inovasi produk terhadap loyalitas konsumen generasi Z pada produk teh botol sosro. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh strategi pemasaran digital terhadap loyalitas konsumen Gen Z pada produk teh botol sosro. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inovasi produk dan strategi pemasaran digital secara simultan terhadap loyalitas konsumen generasi Z pada produk teh botol sosro. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, inovasi produk. Menurut Kotler dan Keller, pada tahun 2016, inovasi produk adalah usaha menghadirkan sesuatu yang baru pada produk agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Adapun pendapat dari Rogers tahun 2003 menyebut 5 karakteristik inovasi, yaitu keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, dapat dicoba, dan dapat diamati. Selanjutnya, dalam industri minuman, inovasi dilakukan lewat varian rasa baru, kemasan menarik, dan peningkatan kualitas. Selanjutnya ada strategi pemasaran digital. Menurut Chavez dan Ellis Chadwick, pada tahun 2019, strategi pemasaran digital mencakup media sosial, SEO atau SEO, iklan berbayar, dan konten digital. Yang kedua ada Putu Seri pada tahun 2020 mengatakan bahwa menekankan pentingnya interaksi dan pengalaman konsumen dalam pemasaran digital. Yang terakhir ada teh botol sosro, memanfaatkan Instagram, TikTok, dan YouTube serta bekerja sama dengan influencer muda untuk menarik Gen Z. Selanjutnya ada loyalitas konsumen. Griffin pada tahun 2003 mendefinisikan loyalitas sebagai pembelian berulang dengan sikap positif terhadap merek. Indikatornya, niat membeli ulang, rekomendasi, dan ketahanan terhadap pesaing. Selanjutnya ada Oliver tahun 1999 menyebut bahwa 4 tahap loyalitas yaitu kognitif, afektif, konatif, dan tindakan. Selanjutnya yang terakhir, bagi teh botol sosro, loyalitas generasi Z terbentuk melalui rasa,
pengalaman digital, dan kedekatan emosional dengan merek. Selanjutnya, eh, penelitian terdahulu. Yang pertama, ada Zenia Perwitasari dan Agus Hermani DS pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Produk Teh Botol Sosro. Selanjutnya, yang kedua ada Chandra Sukmana dan Setia Mulyawan dan Suhendi pada tahun 2025 dengan judul Pengaruh Inovasi Produk dan Digital Marketing Terhadap Loyalitas Konsumen Produk Fashion Brand Distribution Store, yang berisi inovasi produk dan digital marketing keduanya berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas konsumen. Yang ketiga ada Sutrisno pada tahun 2024 dengan judul dengan judul Pengaruh Sosial Media Marketing dan Customer Brand Engagement dalam menjaga loyalitas pelanggan, yang berisi pemasaran media sosial memberikan pengaruh signifikan pada loyalitas konsumen Gen Z. Yang keempat ada Eligius Chlorella Tama dan Mauli Siagian pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Digital Marketing, Variasi Produk, dan Inovasi Produk terhadap Loyalitas Pelanggan pada Board Game Cafe Batam, yang berisikan digital marketing, variasi, dan inovasi produk berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas. Yang terakhir ada Saurma MGP Siahaan pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, dan Kemasan Terhadap Minat Beli Produk Teh Botol Sosro, yang berisikan secara simultan kualitas produk, harga, promosi, dan citra berpengaruh terhadap keputusan pembelian minuman kemasan Teh Botol Sosro. Baik, itu saja materi yang saya bawakan. Saya serahkan kepada materi selanjutnya. Pemateri selanjutnya. Slide berikutnya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, penelitian ini didasari oleh beberapa temuan penting. Yang pertama mengenai hubungan antara inovasi produk dan loyalitas konsumen. Jadi, inovasi produk terbukti meningkatkan kepuasan dan persepsi kualitas sehingga konsumen cenderung tetap setia pada merek tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Nuraini dan Lestari pada tahun 2022 yang menemukan bahwa inovasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Selain itu, penelitian Putri dan Sartosa tahun 2023 juga menunjukkan bahwa inovasi membangun persepsi positif merek dan mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua, terkait strategi pemasaran digital dan loyalitas konsumen. Pemasaran digital menciptakan interaksi dua arah dan memperkuat keterlibatan merek dengan konsumen. Octaviani et al. Pada tahun 2025 menemukan bahwa konten kreatif dan interaktif dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian, Sari dan Pramono tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang konsisten berdampak positif terhadap loyalitas produk minuman siap saji. Yang ketiga, ketika inovasi produk dan pemasaran digital dikombinasikan, keduanya memberikan efek sinergis terhadap loyalitas konsumen. Pratama pada tahun 2023 menyatakan bahwa inovasi dan aktivitas digital memperkuat kepercayaan serta pengalaman konsumen. Lalu Rahmawati dan Yusuf tahun 2022 juga menemukan bahwa digital marketing memperkuat pengaruh inovasi terhadap loyalitas melalui brand experience yang lebih baik. Nah, berdasarkan kajian literatur tersebut, kami menyusun kerangka konseptual penelitian ini. Dalam kerangka ini, terdapat dua variabel independen. X1 adalah inovasi produk dan X2 adalah strategi pemasaran digital. Sedangkan Y adalah loyalitas konsumen sebagai variabel dependen. Nah, secara lebih spesifik, penelitian ini berfokus pada teh botol sosro dengan target konsumen generasi Z.
Hipotesis yang kami ajukan adalah H1, inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen generasi Z pada produk teh botol sosro. H2, strategi pemasaran digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen generasi Z pada produk teh botol sosro. H3, inovasi produk dan strategi pemasaran digital secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen generasi Z pada produk teh botol sosro. Lalu untuk menguji hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan metodologi. Dari segi desain, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori yang bertujuan menguji hipotesis dan menjelaskan hubungan antar variabel. Dari segi pendekatan, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data numerik yang objektif dan terukur. Dari segi kedalaman analisis, ini adalah penelitian konklusif di mana hasil yang diperoleh dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Dari segi metode pengumpulan data, kami menggunakan single cross-sectional study, yaitu pengumpulan data satu kali pada sampel yang mewakili populasi. Desain ini dipilih karena efisien dan relevan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Seperti yang terlihat pada diagram desain penelitian, kami akan melakukan kajian pustaka untuk mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan penelitian pustaka dan penelitian lapangan secara paralel. Penelitian pustaka mencakup kajian tentang inovasi produk, strategi pemasaran digital, dan loyalitas konsumen, sementara penelitian lapangan menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner dan studi pustaka. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data untuk menghasilkan kesimpulan penelitian. Lalu penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar yang beralamat di Jalan Pendidikan 1 nomor 27 Tidung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Untuk waktu pelaksanaan penelitiannya dijadwalkan pada bulan Oktober sampai November tahun 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Selanjutnya, pada slide ini kami akan menjelaskan tentang definisi operasional dan pengukuran variabel. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel utama. Yang pertama adalah inovasi produk, variabel X1, yaitu upaya perusahaan untuk menciptakan atau memperbarui produk agar lebih unggul dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Indikatornya meliputi penciptaan produk, peningkatan kualitas, penambahan fitur, dan keunikan produk. Sumbernya itu dari Febriawan Ardi Nugroho tahun 2022. Kemudian variabel kedua yaitu strategi pemasaran atau X2 yang didefinisikan sebagai upaya promosi dan penjualan melalui media digital seperti media sosial, website, dan marketplace. Indikatornya meliputi pemanfaatan media sosial dan kualitas konten digital. Mengacu pada sumber Nenden, Hendayani, Novia, dan rekan pada tahun 2023. Sedangkan pada variabel ketiga adalah loyalitas konsumen atau variabel Y yang menggambarkan kesetiaan konsumen terhadap produk atau merek. Indikatornya meliputi pembelian ulang dan rekomendasi positif yang bersumber dari Agus Gunawan tahun 2024. Slide berikutnya. Kemudian ada populasi dan sampel. Dalam populasi penelitian ini, populasinya mencakup seluruh konsumen generasi Z yang pernah membeli atau mengonsumsi produk teh botol sosro. Populasi dipilih karena generasi Z merupakan kelompok konsumen yang paling aktif menggunakan media digital dan menjadi target utama strategi pemasaran teh botol sosro. Kemudian dari sampel, yang pertama itu termasuk dalam generasi Z, lahir tahun 1997 sampai 2012. Yang kedua, pernah mengonsumsi teh botol sosro minimal 1 kali. Dan kriteria yang ketiga itu pernah terpapar aktivitas pemasaran digital teh botol sosro.
seperti misalnya melihat iklan di media sosial atau melihat kampanye online di media sosial. Berikutnya. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif tersebut diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden dari kalangan generasi Z yang mengonsumsi teh botol sosro. Kemudian hasil analisis kuantitatif ini nantinya akan dijelaskan secara deskriptif untuk menggambarkan pengaruh antar variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang disebarkan secara online menggunakan platform Google Form atau sejenisnya. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen generasi Z kelahiran 1997 sampai 2012 yang pernah atau aktif mengonsumsi teh botol sosro. Data yang dikumpulkan nanti meliputi tanggapan responden mengenai inovasi produk, strategi pemasaran digital, serta tingkat loyalitas konsumen yang mereka miliki. Berikutnya. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pada bagian teknik pengumpulan data ini, penelitian ini menggunakan 3 metode utama. Yang pertama, metode survei. Dengan kuesioner online yang disebarkan kepada generasi Z di Kota Makassar, kuesioner ini menggunakan skala Likert 5 poin untuk menilai sejauh mana inovasi produk dan strategi digital teh botol sosro memengaruhi loyalitas konsumen. Kedua itu pengukuran variabel dilakukan dengan skala Likert sesuai teori Sugiono untuk mengukur sikap dan persepsi responden secara kuantitatif. Dan yang ketiga adalah studi pustaka, yaitu variabel menelusuri berbagai sumber literatur seperti jurnal dan buku ilmiah. Gunanya itu untuk memperkuat dasar teori dalam penelitian ini. Selanjutnya. Kemudian ada teknik analisis data. Untuk teknik analisis data sendiri dalam penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan beberapa tahapan. Yang pertama, kami melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan profil responden. Kedua, dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas data. Selanjutnya, digunakan analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh antar variabel. Kemudian uji T dan uji F digunakan untuk menguji hipotesis. Dan terakhir dilakukan itu analisis koefisien determinasi atau R pangkat 2 untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai penelitian yang berjudul Pengaruh Inovasi Produk dan Strategi Pemasaran Digital terhadap Loyalitas Konsumen Generasi Z pada Produk Teh Botol Sosro. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila ada penyampaian terdapat kesalahan atau kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok 4, terima kasih.